Sebagai pelajar Pancasilais yang memahami bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima dengan sikap saling menghormati dan menghargai, menerima perbedaan dan kemauan untuk bergotong royong berarti menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional. Lalu, seperti apa sebenarnya asal-usul sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Dan bagaimana kita sebagai bangsa yang majemuk dan heterogen memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Salam kawan belajar, salam Pancasila, NKRI harga mati. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat, dan tentunya belajar makin menyenangkan bersama portal Kawan Belajar. Kawan belajar, perkenalkan saya Kak Afifah. Pada pertemuan hari ini akan menjelaskan tentang asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu kawan belajar dapat yang pertama, menjelaskan asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kawan belajar, pernahkah kalian mendengar tentang Kerajaan Majapahit? Oh, tentu ya. Majapahit merupakan kerajaan di Nusantara yang banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu contoh nyata bagaimana semangat persatuan Majapahit menginspirasi negara kita. Majapahit pernah berada pada masa kejayaannya saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Kawan belajar, salah satu pujangga terkenal di bidang sastra pada masa kerajaan Majapahit adalah Empu Tantular. Ia adalah seorang penganut agama Buddha. Pada salah satu bait di kitab Sutasoma, karangannya terdapat kalimat yang kemudian kita jadikan sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respon dari Empu Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan yang ada. Empu Tantular ingin memberi nasihat bahwa masyarakat Majapahit memang berbeda-beda, tetapi sebenarnya merupakan satu kesatuan. Berikut kalimat lengkapnya. Terjemahan bebasnya yaitu sebagai berikut. Hyang Buddha tiada berbeda dengan Siwa Mahadewa. Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu. Tiada mungkin memisahkan satu dengan yang lainnya. Karena yang agama Buddha dan yang agama Siwa sesungguhnya tunggal. Keduanya memang hanya satu. Tiada dharma atau hukum yang mendua. Kawan belajar, setelah kalian memahami asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah kalian memperhatikan secara seksama sebuah pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila? Nah, hal ini tidak lepas dari sejarah pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Dan pada tanggal 17 Agustus 1950, lambang dan semboyan tersebut diperkenalkan secara resmi digunakan. Selanjutnya, aturan tentang penggunaan lambang negara beserta semboyan negara diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, kawan belajar, menarik sekali kan menyimak asal-usul sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Selanjutnya, mari kita pelajari apa makna yang terkandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk heterogen
dengan wilayah kepulauan yang terdiri atas belasan ribu pulau yang satu sama lain dipersatukan oleh selat dan laut. Maka, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna tentang sebuah semangat, harapan, dan kekuatan penyatuan dalam berbagai keberagaman tersebut. Makna Bhinneka Tunggal Ika secara historis merupakan semangat bersatu dalam konteks keberagaman agama di dalam masyarakat. Dan secara kontekstual ialah perbedaan keberagaman dalam kesatuan dari bangsa Indonesia. Kawan belajar, kenyataan keberagaman dalam masyarakat Indonesia harus diterima dan disadari sebagai kekayaan dan anugerah Tuhan, dan merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa sebagaimana yang tertuang dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kawan belajar, saat ini semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diperkuat kembali. Dengan menggelorakan kembali semangat kebinekaan, generasi muda diharapkan tidak lupa dengan kekuatan semboyan yang telah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Kawan belajar, memaknai semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah bangga menggunakan kain khas batik, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat dan sekolah, aktif dalam kegiatan amal serta kemanusiaan, dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Bagaimana kawan belajar? Paham ya? Demikianlah materi belajar kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semangat berbhinneka tunggal ika dapat kita terapkan dimanapun kita berada sebagai warga negara yang bertoleransi dan berpancasila. Tetap semangat dan terus belajar bersama di portal Kawan Belajar BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dengan pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar, salam Pancasila, NKRI, harga mati. Sampai jumpa.